Tonight, the CDC says the infected passenger passed through busy SeaTac Airport in Seattle, China. First, We always concerned when there's emergence of a new disease, and we don't yet have Dunia kini dilanda kepanikan. Orang-orang yang terjangkit meraung dan merontah, sedangkan mereka yang belum terkontaminasi berlarian ke sana kemari, luntang-lantung. Beberapa ahli menyatakan bahwa virus ini bagaikan bom skizofrenia. 24 jam paparan pertama akan menyebabkan sesak nafas dan memburamnya mata orang yang terkontaminasi, disusul oleh halusinasi berat di mana penderita tidak dapat lagi menyadari lingkungan sekitarnya dan berakhir tenggelam di dalam ilusinya sendiri, tanpa ada lagi jangkar yang bisa menahan mereka dengan kehidupan nyata. 72 jam kemudian disusul dengan rasa sakit yang berasal dari organ dalam, disusul oleh efek fatal di mana organ tubuh penderita mulai tidak berfungsi, kemudian disusul oleh kematian. Selamat pagi dunia, selamat bangun dari peristirahatan. Perkenalkan, aku yang menciptakan semua virus itu. Bagaimana dengan hadiahku? Kalian seharusnya penuh dengan rasa sukacita saat ini. Tersenyumlah, tersenyumlah. Pembersihan dunia telah dimulai. Di kala panasnya suasana ruang rapat, tak sedikit pula yang mencoba untuk menyakiti satu sama lain secara verbal. Maka, perdebatan hebat pun tak bisa terelakkan lagi. Pemikiran
saya penyebaran virus ini terjadi melalui udara, sehingga penyebaran sulit dikendalikan. Anda mengklaim bahwa virus ini menyebar melalui udara. Apakah ada bukti konkretnya? Bisa saja virus ini menyebar melalui cairan seperti air atau rintikan hujan. Lalu bukti apa yang Anda bisa tunjukkan atas pernyataan barusan? Saya hanya memberi saran. Memang saya amati, efek pertama pada virus ini yaitu terjadinya halusinasi pada penderita. Sehingga saya berteori bahwa ketika penderita menghirup oksigen dan terkontaminasi oleh virus-virus tersebut, virus-virus ini akan menyerang membran-membran otak, sehingga terjadinya halusinasi berat pada penderita yang akan disusul oleh pendarahan darah pada otak. Lalu, apa pendapat Anda mengenai efek lumpuh yang diderita oleh para korban? Bukankah virus ini memiliki efek pada organ lain? Tolong, teliti pendapat Anda sekali lagi. Para peneliti yang terhormat, tolong berhenti berdebat dan marilah kita fokus terhadap masalah yang ada saat ini. Umat manusia sedang berada di titik kritis saat ini. Kita tidak menginginkan pertumpahan darah yang lebih banyak lagi. Penelitian yang kita lakukan sejak awal tidak menghasilkan apa-apa. Kalian hanya bisa berdebat tanpa henti dan bahkan tidak membawa bukti konkret apapun. Apakah Anda punya saran lain di sini? Kalau dengan berani Anda menyatakan hal tersebut, maka setidaknya bantu kami mencari jalan keluar. Perdebatan ini tak menemukan satupun titik terang. Pelaku pun bahkan telah mati dan tak menyisakan sedikit pun clue. Kalian semua tidak becus. Kami mempunyai sebuah ide di sini. Mungkin ide ini agak sedikit melenceng, tetapi ide ini boleh didiskusikan. Ide seperti apa? Mesin waktu. Mesin waktu? Ya, mesin waktu. Mungkin dengan mesin waktu ini dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi pada saat ini. Kami juga mendengar kabar kalau beberapa negara dan organisasi telah mencoba melakukan penelitian dalam bidang ini. Jadi setidaknya kami bisa mengatakan bahwa dalam hal ini kita tidak 100% mengalami kegagalan. Dengan mesin ini kita bisa kembali ke masa lalu dan juga mencegah semua ini untuk terjadi lebih lanjut lagi. Setelah memakan waktu yang cukup lama, akhirnya mesin waktu pun jadi. Maka ditunjuk 3 orang perwakilan untuk kembali ke masa lalu untuk menginvestigasi penyebab munculnya virus ini. Karena adanya kesalahan dalam kapsul dan tidak dapat mereka atasi, mereka kebetulan terjun di mana Einstein sedang mengerjakan sesuatu. Di sana, mereka meminta tolong dan menceritakan apa yang terjadi pada mereka. Setelah mengerti dengan keadaan mereka, Einstein mengajak untuk masuk ke dalam lab untuk menyelesaikan kapsul itu. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Tak kunjung ada cahaya terang dalam hal ini. Saya hanya berpengalaman di bidang biologi, jadi saya tidak yakin bisa berkontribusi banyak dalam hal ini. Ayolah, jangan menyerah secepat ini. Ini baru beberapa hari. Masih ada waktu untuk memperbaiki sendiri. Lagi pula kita bawa dokter ke sini untuk menginvestigasi masalah ini, kan? Kita juga tidak tahu hal ini bakalan terjadi. Saya terkesan dan terhabis pikir. Kalau mesin waktu adalah hal yang betul-betul tidak mustahil di masa depan. Ditambah lagi, macam-macam teknologi yang kalian sebutkan tadi. Sepertinya, bumi benar-benar berkembang dalam 100 tahun ke depan. Semua ini tidak akan terjadi jika bukan karena teori Anda. Ayo bekerja semakin cepat, bukannya semakin lebih baik. Habibi, tolong teman. Tolong cobalah mesin terlebih dahulu. Sepertinya ini efek samping dari mesin ini. Tunggu sebentar, saya akan memperbaikinya. Mukamu kok keriput sekali. Setidaknya saya masih terlihat tampan, bukan? Tampan matamu! Sepertinya mesin ini sudah berfungsi dengan baik.
Syukurlah kalau begitu. Aku sangat takut kalau kita terjebak di masa lalu sampai selama-lamanya. Apakah kita pergi sekarang? Kalian telah mengerjakan semua ini dalam waktu yang lama. Pergilah makan dan bersihkanlah diri kalian. Aku bisa sampai malu kalau orang-orang sampai tahu bahwa aku mengantarkan tamuku. Kamu terlalu baik, Profesor. Terima kasih atas bantuan Anda. Berkat Profesor, kami bisa memperbaiki ini. Aku hanya melakukan apa yang akan dilakukan oleh manusia. Kalau begitu, aku akan menyiapkan makanan dan obat-obatan untuk kalian. Mari saya bantu. Reza, kamu terlebih dahulu mandi dan saya akan mengikuti Profesor dan mandi. Baiklah. Apa yang kau lakukan, Reza? Aku mengecek beberapa mekanisme error. Pembohong, kau pasti ingin menyabotase masalah ini, bukan? Kalian salah paham. Lalu apa tujuanmu melakukan semua ini? Aku bersumpah, bukan aku pelakunya. Kalian salah paham. Halah, nggak usah basa-basi. Kita berdua udah tahu semua kelakuanmu. Sudah cukup sampai di sini. Kenapa di sini? Profesor, Teresa ingin menyabotase masalah ini. Kau tidak punya bukti. Profesor, tolong percayalah kepadaku. Semua petunjuk mengarah padamu, Reza. Kami bertiga berada di ruang makan, sedangkan engkau entah ada di mana. Profesor, saya ingin meminta tolong padamu untuk menjaga Teresa karena saya berdua ingin pergi ke masa depan dan mencari penawar virus. Aku mendapatkan sebuah ide bagaimana kalau kita mengambil salah satu teman rekan kerja saya di institut untuk menginvestigasi masalah ini. Apakah kau yakin? Saya takut kalau semakin banyak orang di masa lalu yang terlibat dalam hal ini, maka kita akan berada dalam masalah. Tentu yakin, bukankah semakin cepat kita melakukannya akan semakin lebih baik? Itu terlalu berisiko, Ainun. Apa salahnya kita memberi mereka peringatan? Kita tidak seharusnya mengubah masa depan, Ainun. Itu jauh di luar kehendak kita. Lalu apa? Kami ingin melihat semua kesalahan berulang lagi, atau melihat ratusan orang yang kehilangan keluarganya. Kau tahu betul, itu bukanlah apa yang aku inginkan, Ainun. Berinteraksi dengan Einstein sudah cukup mengubah beberapa hal. Tuan Hadi, aku dari dulu sudah mengagumi kamu dan sangat merasa hormat pada Anda. Tetapi sekarang Anda terlalu egois. Ainun, apa yang akan kau lakukan? Melakukan hal yang tidak bisa Anda lakukan. Baiklah, kita akan melakukan apa yang kau katakan. Kalau begitu, saya sangat kagum dengan rasa hormat saya pada Anda. Baiklah, sekarang kita bergegas untuk mencari teman-teman saya. Wow, hal ini sangat mengejutkan. Saya tidak menyangka bahwa mesin waktu adalah kemungkinan yang pasti. Sangat banyak kemungkinan yang terjadi di masa depan dan banyak ide-ide yang bisa kita wujudkan. Anda membuatkan harapan saya menjadi besar. Apakah ini akan berjalan lancar? Ya, pasti akan berjalan lancar sesuai harapan kita. Apa yang kalian bicarakan? Waktunya kita terbang tinggi bilang, ini laksanakan. Bukan aku profesor, tapi kupu-kupu ini sudah tidak sabar untuk terbang tinggi ke angkasa. Profesor, akhirnya kamu kembali ya, ada kabar baik? Tunggu Ayu, gimana yang lain? Terjadi kesalahan fatal pada percobaan kali yang pertama dan kali ini tidak sampai di titik koordinat yang dituju dan Reza menjadi salah satu korban dan percobaan. Tidak, Ayu, kau pasti berbohong kan? Mungkin hal ini saya menjadikan
rekan-rekanku dan nyawaku menjadi taruhan dalam percobaan ini. Dan kau mengira aku untuk bercanda dalam hal ini. Dan cut. Wah, hebat sekali itu. Kukira kau hanya berbakat dalam menipu, tapi ternyata kau juga berbakat dalam berakting. Reza? Lepaskan. Apa yang kau lakukan? Kau layak mendapatkan Oscar dalam hal ini. Tidak, kamu pasti ingin menjebak, bukan? Menyerahlah. Semua bukti sudah ada di depanmu. Anak buahmu juga sudah tertangkap. Kalian juga harus memeriksa HP-nya. Habibi, syukurlah kau baik-baik saja. Ketik. Dirinya di masa lalu sangatlah ceroboh dan malah meninggalkanku dengan sistemnya yang lemah. Wanita ini mencoba menjebakku juga. Coba cek HP-nya. Kalian tidak bisa menghentikanku. Ainun, menyerahlah. Semua institutmu telah kami geledah. Semua barang bukti telah disita. Dasar parasit, saya hampir berhasil dalam hal ini. Terbanglah tinggi di atas sekarang. Setelah tragedi itu, obat penawar virus tersebut pun diedarkan ke penjuru dunia. Lama-kelamaan, keadaan pun semakin membaik. Meskipun begitu, tidak bisa dielakkan bahwa tragedi ini telah memakan ratusan nyawa, hanya karena keegoisan seseorang. Namun, tragedi ini juga membuat mereka sadar bahwa banyak lagi hal yang harus mereka perbaiki demi dunia yang lebih baik. Ayo.